Aksi saling serang terjadi antara warga dengan para pekerja penjaga lahan di tengah jalan permukiman warga, tepatnya di Jalan Kebun Kacang 29, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bentrokan yang diduga dipicu akibat selisih paham tersebut baru usai saat petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat tiba di lokasi kejadian dan langsung membubarkan bentrokan. Meski berhasil dibubarkan petugas, namun bentrokan mengakibatkan seorang pekerja tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Sementara 3 sepeda motor juga ikut dirusak massa. Karena adanya miskomunikasi tadi tersebut, akhirnya warga membuat terjadi keributan antara warga dengan pekerja, sehingga mengakibatkan adanya 1 orang dari pekerja itu meninggal dunia. Kenapa Bang meninggal dunia? Dari hasil olah TKP, ini meninggal dunia, dugaan kami adalah akibat benda tajam, sabetan benda tajam. Korban tewas kemudian dibawa ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Sementara petugas kepolisian langsung menjaga ketat di sekitar lokasi guna mencegah terjadinya bentrok susulan. Lokasi kejadian juga sudah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Andreanus untuk CSI, RTV. Sesosok jasad perempuan ditemukan di perkebunan kelapa sawit dengan kondisi pisau yang masih tertancap di perut. Sementara pelaku yang menganiaya seorang dokter koas ditetapkan sebagai tersangka. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Media sosial dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dialami Muhammad Lutfi, seorang dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang sedang tugas di RSUD Siti Fatimah, Palembang. Penganiayaan itu terjadi di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini bermula dari perselisihan antara korban dengan seorang dokter koas lainnya bernama Lady Aurelia Pramesti. Lady menolak jadwal jaga selama perayaan Natal dan Tahun Baru di rumah sakit yang sudah disusun oleh korban. Keluarga Lady kemudian berusaha mengajak korban dan rekannya untuk mendiskusikan masalah tersebut. Namun bukannya menyelesaikan masalah, tiba-tiba saja sopir ibunya Lady langsung menganiaya korban. Akibat penganiayaan itu, Lutfi mengalami luka di bagian wajah. Setelah menyelidiki kasus ini, polisi pun menetapkan sopir orang tua Lady yang bernama Fadila usia 34 tahun sebagai tersangka. Menurut polisi, penganiayaan itu atas kekesalan tersangka pribadi tanpa adanya perintah atau tekanan dari orang lain. Tersangka juga mengaku kesal dengan perilaku korban. Pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM ya. Ini ibu dari teman korban yang bernama LD, sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Fadila menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Saya meminta maaf kepada korban Lutfi dan keluarganya karena saya telah melakukan penganiayaan kepadanya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal penganiayaan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, RTV. Sesosok jasad perempuan ditemukan tergeletak dengan pisau yang masih tertancap di perut di perkebunan kelapa sawit di Desa Sempali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang merupakan teman dekat korban. Bisunya masih lengket. Warga Desa Sempali dibuat geger dengan penemuan sesosok jasad perempuan di perkebunan sawit di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad diketahui bernama Tiar Marta Situngkir yang diduga menjadi korban pembunuhan karena ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, wajah perempuan 39 tahun itu terdapat luka lebam dan penuh darah, serta pisau yang masih tertancap di perut. Misteri kematian korban